Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis yang keberapa? 21. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan fi sifat ini. Fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak pakai tasdid. Wa an Ali, dan dari Ali radhiyallahu, semoga Allah meridainya, fi sifati wudu'in Nabi, di dalam menjelaskan tata cara atau sifat wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ali, dan dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, fi sifati wudu'in Nabi, di dalam menjelaskan sifat atau tata cara wudu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Ali ini? Nama aslinya Ali, nomor berapa ya? Nomor 4 ya. Notnya yang keempat ya. Wa adapun Ali Amirul Mukminina, yaitu Amirul Mukminin. Ini gelarnya. Udah selesai maknanya ya? Oh, berarti Sayyidina Ali radhiyallahu an menjelaskan juga tentang sifat wudu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifatnya Nabi? Yaitu wa masa bi ra'si wahidatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wudu mengusap kepalanya dengan satu kali usapan. Nabi dengan satu kali usapan. Ini yang diceritakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi langsung praktek Sayyidina Ali. Nabi Muhammad mengajarkan kepada Sayyidina Ali ini dalam cara praktek Sayyidina Ali. Ahrajahu, dan mengeluarkan, wahrajahu, dan mengeluarkan kepada hadis Abu Dawud. Siapa Abu Dawud? Ini yang kemudian menambahkan hadis sebelumnya. Kalau sebelumnya ini kan Sayyidina Utsman menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hamran, Sayyidina Utsman memanggilnya, kemudian untuk membawakan air kepada beliau. Kemudian setelah airnya ada, kedua tangannya dibasuh oleh beliau sebanyak 3 kali. Setelah itu kumur-kumur menghirup air, mengeluarkan cairan yang ada di hidung. Kemudian mengusap wajahnya, membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangannya sampai siku sebanyak 3 kali. Begitu juga sebelah kiri. Kemudian mengusap kepalanya. Nah ini kan kalau yang diajarkan oleh Sayyidina Utsman tidak ada batasan, tidak ada berapa kali Rasulullah, cuma menjelaskan hanya wasumma masa birasi. Ternyata di sini Sayyidina Ali radhiyallahu an atau karramallahu wajh menceritakan bahwa wa masa bi ra'si wahidatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengusap kepalanya 1 kali.
Jadi makanya satu kali itu sudah minimal mencukupi. Jadi kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu etika wudu ya dengan tiga kali. Dengan 3 kali dengan cara jari-jari tangannya ketemu, jempolnya ditaruh di pelipis, kemudian dari depan ke belakang maju lagi, ini dihitung 1 kali, ke belakang maju lagi dihitung 1 kali. Itu kalau dalam kitab. Jadi tetap membasuh, etikanya membasuh 3 kali, tapi Rasulullah SAW pernah membasuh kepala itu 1 kali. Terus wa an Abdullah bin Zaid bin Asim, hadis yang ke-32. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim, dan dari Abdullah bin Zaid bin Asim. Siapa ini? Abdullah putranya Zaid, putranya Asim. Jadi Abdullah ini anaknya Zaid, cucunya Asim. Nomor 5. Huwa adapun Abdullah Al-Ansariyu, golongan Ansor, para penolong muhajirin ya hijrah, para penolong sahabatnya Rasulullah ya hijrah dari Mekah ke Yathrib. Mereka para penolong-penolong itu dipanggil, diberikan gelar oleh Rasulullah dengan gelar Al-Ansar. Al-Mazani, kabilah Mazani. Kabilah Mazani ini diambil dari min Mazan bin Najjarin, dari keluarga Mazan. Mazan ini putra daripada Najjar. Jadi Abdullah ini Al-Ansari Al-Mazani. Wa adapun Abdullah alladhi yang qatala, membunuh Musailamah Al-Kadzdzab, pada Musailamah Al-Kadzdzab. Kenal sama Musailamah Al-Kadzdzab? Pernah ketemu. Pernah dengar namanya Musailamah Al-Kadzdzab? Siapa Musailamah Al-Kadzdzab? Musailamah Al-Kadzdzab ini Maslamah bin Habib atau dikenal dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Orang ini adalah orang yang mengaku sebagai nabi pada masa kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musailamah Al-Kadzdzab. Wa adapun Abdullah alladhi yang qatala, membunuh Abdullah Musailamah Al-Kadzdzab kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab ini ngaku nabi, Rasul diturunin ayat, dia ngaku juga diturunin ayat. Inilah Musailamah Al-Kadzdzab. Wal ashri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ini ayat apa? Al-Anfal. Kalau ini ya wabaru innama anta iradun wa sadarun wasairuka nafarun nakrun. Ya wabaru, wahai bulu innama anta iradun wa sadarun, sesungguhnya kamu hanyalah sebutan dan muncul. Wasairuka nafarun nakrun, sedangkan keseluruhanmu adalah lubang. Ini adalah ayat yang mau menyerupai dengan Al-Quran. Jadi Musailamah Al-Kadzdzab ini
Biasanya nanya, diantaranya adalah Amr bin As. Apa yang ditanya mulai Musailamah? Apa yang telah diturunkan Allah kepada temanmu pada waktu itu, kepada Muhammad? Dijawab oleh Umar bin As, telah diturunkan kepada Nabi suatu surat yang ringkas namun mendalam, kata beliau. Nanya Musailamah, surat nopo niku? What is the surat? Nah, begitu seumpamanya kalau benar. Jadi telah diturunkan, kata Umar bin As, telah diturunkan ayat wal asri innal insana lafi khusr. Tahu-tahu Musailamah ini berpikir sejenak, mengangkat kepalanya ke atas. Terus dia menjelaskan kepada Umar bin As, aku juga telah mendapatkan surat yang sejenisnya. Apa suratnya? Amr bin As bertanya, dijawab oleh Musailamah al-Kadzdzab, ya wabahu ya wabaru, innama anta iradun wa sadarun wa sairu kanak nafrun nakrun. Wahai bulu, sesungguhnya kamu hanyalah sebutan dan muncul, sedangkan keseluruhanmu adalah lubang. Nah, tidak ada apa-apanya dalam ayat ini. Coba kalau wal asri apa artinya? Demi masa. Innal insana lafi, sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Kecuali siapa? Kan ini ada isi nasihat kan? Wal asri innal insana. Kalau seperti tadi, ya wabaru ya wahai bulu-bulu, kan gak ada isi nasihatnya. Ini ayat yang dibaca oleh Musailamah al-Kadzdzab. Langsung. Bimusyarakati Wahsyin, dengan ikut sertanya Wahsy. Jadi Abdullah ini termasuk orang yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab bersama Wahsy. Wa qutila, dan dibunuh atau terbunuh atau wafat Abdullah. Siapa Abdullah? Abdullah wafat Yaumal Harrati, di hari perang Harrah pada tahun 63. Kapan perang Harrah ini? Adalah 63 itu terjadi peperangan Harrah, yaitu penyerangan Yazid bin Muawiyah di bawah pimpinan siapa? Muslim bin Uqbah terhadap penduduk Madinah yang menolak untuk membaiat kepada Yazid. Diserang oleh Yazid, terbunuhlah yang namanya Abdullah Al-Ansari Al-Mazani. Lanjut. Sudah dimakna semua. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Siapa keduanya? Abdullah dan bapaknya Zaid. Abdullah radhiyallahu, semoga Allah meridai anhuma, dari Abdullah dan Zaid, fi sifatil wudu'i, di dalam menjelaskan sifat wudu'. Jadi banyak sahabat Rasulullah yang menjelaskan tentang sifat atau tata cara wudu'. Tata cara wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah berkata, wa masaha, dan mengusap Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi ra'si, pada kepalanya. Jadi Rasul mengusap di dalam sifat wudu'nya Rasulullah mengusap. Makanya Rasul ini ketika melakukan usapan, diceritakan oleh para sahabat ini menjadi wajib usapan kepala itu. Fa'akbala, lalu menjalankan ke depan. Fa'akbala lakum, lalu menjalankan ke depan siapa Rasul? biyadaihi, dengan kedua tangannya Rasul.
wa adbara dan menjalankan ke belakang siapa Rasul. Jadi kalau di hadis yang dijelaskan oleh Abdullah bin Zaid, Rasulullah mengusap kepalanya dengan cara begini nih. Jadi mulai dari belakang ke depan, kemudian ke belakang lagi. Ini yang diajarkan oleh Abdullah bin Zaid. Jadi dari kalau tadi kan dari belakang ke depan, sekarang dari belakang ke depan, terus ke belakang lagi. Jadi memang dalam hadis ini akan ada dua cara ini. Terus muttafaqun alaihi diceritakan oleh Bukhari Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kalau Abdullah ini menceritakan hadis ini jumlahnya sekitar 48 hadis. Wa fi lafdin lahuma wa fi lafdin, dan di dalam redaksi lahuma miliknya Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdin, dan di dalam redaksi lahuma miliknya Bukhari dan Muslim. Bada'a, nah ini kalau redaksinya, redaksi milik Bukhari Muslim ini. Bada'a memulai siapa Rasul bi muqaddami ra'sihi, dengan bagian depan kepalanya Rasul, hatta sehingga zahaba menjalankan siapa Rasul bihima dengan kedua tangannya, dengan kedua tangan Rasul, wa adbara dan menjalankan ke belakang. Ya Allah, hatta sehingga daba menjalankan siapa Rasul bihima dengan kedua tangannya Rasul, ilal qafahu, sampai tengkuknya Rasul. Malah yang di atas yang dibaca saya. Makanya kalau makna itu lihat maknanya itu pas di bawah tulisannya. Jadi kalau salah ketahuan Pak Ustaz, mana itu? Nah itu. Ila qafahu, sampai kepada tengkuknya Rasul. Tahu tengkuknya kepala mana? Mana? Bukan di sini. Jadi terus summa kemudian raddahuma mengembalikan siapa Rasul kepada kedua tangan, yadaihima kepada kedua tangan Rasul, ilal makani pada tempat, ilal makani pada tempat alladhi yang bada'a memulai siapa Rasul minhu dari tempat itu, dari alladhi, dari awal tempat tadi. Saya ulang, summa kemudian raddahuma menjalankan siapa Rasul huma pada kedua tangannya, ilal makani kepada tempat alladhi yang bada'a memulai Rasul minhu dari tempat itu, dari al-makan. Jadi dari awal tempat tadi memulai. Jadi Rasulullah SAW kalau di dalam redaksinya Bukhari Muslim memulai dari depan sampai ke tengkuk, balik lagi. Ini. Jadi ada dua cara. Kalau kalian nanti ketemu di masjid, ada orang wanita yang wudhu dari belakang ke depan, kemudian ke belakang lagi, atau dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, sama-sama benar, sama-sama mengikuti sifat atau tata cara wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Terus ya, cukup sekian dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.